Selamat siang, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Bu. Mohon maaf, jelas ya? Ini suara saya ya? Halo, ini koneksi saya atau gimana ini? Jelas, Bu. Oke, jelas ya? Oke, sudah alhamdulillah. Tadi soalnya agak putus saya login Zoom ini mau masuk terus keluar lagi, nggak tahu kenapa. Mungkin saya akhirnya saya ganti teringan tadi ini. Oke, saya izin off cam ya daripada nanti suara saya putus. Soalnya saya pakai tethering ini khawatirnya nggak stabil juga, wifi saya lagi trouble soalnya. Oke, ini sudah lengkap semuanya. Bentar, saya mulai dulu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya turn host dulu. Oke, ya. Oke, jadi untuk hari ini saya mohon izin ya untuk yang saya belum bisa off cam ya. Jadi saya mohon izin, saya belum bisa on cam. Jadi saya mohon izin untuk off cam ya. Kalau yang bisa on cam ya silakan on cam. Kalau misalnya nggak bisa on cam, off cam nggak apa-apa. Ya, ini nggak tahu Indihome saya ini kenapa hari ini ya. Tadi soalnya jadi agak masalah. Jadi nanti saya akan komplain nanti agak setelah perkuliahan ini saya akan coba menghubungi UCS-nya. Oke ya, sebentar. Saya absen dulu karena hari ini tadi banyak yang berhalangan untuk mengikuti perkuliahan saya. Ini siapa ini? Ada yang ujian lagi. Oh, ini bukan. Karena ada acara itu ya, akunnya gladi bersih ya hari ini ya di Polisi ya. Ini coba saya absen dulu biar nanti enak untuk merekapnya. Jadi nanti kalian nggak usah absen di itu di LMS ya, karena absen akan saya inputkan. Saya dulu absensinya. Oke, Rafli Al-Fajar, Rafli ada? Hadir, Bu. Oke. Ibnu. Ibnu. Iya, Bu. Saya hadir. Absen dulu. Karena banyak yang izin soalnya ya. Fahmi. Hadir, Bu. Alfioni. Hadir, Bu. Tarik. Hadir, Bu. Vivi. Hadir, Bu. Oke. Rifki. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Rivaldi. Hadir, Bu. Maulana. Hadir, Bu. Winur. Hadir, Bu. Kori. Kori. Mana Kori? Tadi dia izin. Masih belum bisa join, Bu. Sinyalnya. Oke. Kori belum ada. Kori ada di sini, Bu. Kori, Bu. Di kampus ada kalian? Iya, Bu. Ini sama Kori, Bu.
Oh, oke. Alvin, Farizul, Farizul, nanti Farizul ini. Nggak ada yang tahu di mana dia? Soalnya juga nggak menghubungi saya tadi. Nggak ada ya berarti ya? Oke, Farizul belum ada. Oke, Rera. Rera? Rera juga belum ada. Adam Dwi tadi izin ya. Dari bersih, Wirunisa juga izin. Kenapa? Untuk Rera masih connecting Bu Zoom-nya. Oke, saya tunggu. Raffi, Hadir, Bu. Nabila, Hadir Bu. Rafliansyah, Hadir, Bu. Cindy, Hadir Bu. Yuliana, Hadir Bu. Koirul. Hadir. Oh iya, Koirul izin dispen. Lupa saya sampean. Yun. Yun. Belum ada ya, ini mana Yun. Belum ada. Alfian, Hadir, Bu. Nila. Nila ada ya. Puji, Hadir Bu. Wildan, Hadir, Bu. Adam Hafiz, Hadir, Bu. Noga. Hadir Bu. Oke. Ada yang belum saya panggil, mungkin tadi yang barusan join, karena belum saya aktifkan untuk waiting room-nya. Ini baru saya aktifkan waiting room-nya, biar saya tahu nanti untuk memudahkan absensinya. Ada yang Izin belum masuk, Bu. Saya belum, Bu. Siapa ini Hongspot ini? Muhammad Farizul, Bu. Namanya diganti ya, jangan Hongspot ini. Iya, Bu. Soalnya tadi pakai device lain, Bu. Maaf, Bu. Oke, ya, makanya kalau Hongspot siapa gitu kan. Farizul. Kamu kan berapa Mas? Farizul, Muhammad Farizul. Bentar. Ini ya absen. Muhammad Farizul. Oke, ada lagi yang baru join? Mas ya baru join. Kori, oke, sebentar. Kori mana Pak? Oke, sudah. Ada lagi? Rera belum ya, berarti yang belum hadir hanya Rera saja. 1, 2, 3, 3, sama Yun. 5, berarti 26. Hadir Bu. Oh, Yun ada, oke. Makanya saya tanya tadi. Barangkali saya yang terlewat ya. Yun, oke, sudah hadir. Tinggal Rera barusan join nih. Sudah saya admit. Ya. Oke. Jumlahnya ada yang double device ya ini ya? Jumlahnya berapa ini? Cuma 28, 27 yang izin. Oh enggak sih, 27 yang izin. Ini ada 1, 2, 3, ada 3. Pas ya 30 ya. Oke. Ya wes, oke. Oke ya. Hari ini kita materinya sebenarnya Rabu kemarin ya, karena Rabu kemarin ada kegiatan di kampus ya kan yang nggak bisa saya tinggalkan. Jadi ya mulai hari Senin sampai hari Rabu itu ada disnatalis ya, contohnya Polinema gitu kan ya. Di Malang di Krapol itu jadi ada beberapa dosen yang dapat undangan gitu kan ya, kampus ke Krapolnya itu dalam acara disnatalisnya. Oke.
Sehingga untuk materi hari ini, yang kemarin yang mau saya sampaikan di Rabu, sehingga kita untuk di hari ini, ya materi kita adalah tentang Firebase. Untuk semester ini atau sebelumnya, sudah pernah menggunakan Firebase sebelumnya? Gimana? Sudah pernah? Sudah pernah menggunakan Firebase sebelumnya? Mulai, Bu. Baru mulai. Baru mulai, maksudnya baru mulai gimana, Tarif? Baru mulai menggunakan Firebase. Kemarin itu belajar out. Oke, di apa? Mobile? Iya, di mobile. Oke, berarti udah bisa membuat Firebase-nya ya? Di Firebase konsulnya udah berarti? Atau gimana? Atau masih bingung? Di konsul. Nah, di konsulnya. Gimana? Ini saya tanya dulu kan, sehingga nanti ketika saya jelaskan biar enak gitu kan ya. Gimana? Kayak ngomong aja, nek nggak paham ya nggak apa-apa gitu loh. Iya, izin masuk Bu. Mungkin karena baru mulai jadinya rada bingung masuk. Oke, ya wes kalau gitu ya. Ya wes, modulnya kan sebenarnya untuk modulnya kan sudah ada ya. Nanti akan saya pandu, maksudnya akan saya jelaskan satu persatu ya. Berarti nanti kita praktekkan sama-sama karena di modulnya itu kan modul itu ya, modul yang lama yang tahun kemarin itu ada updatean karena kita pakai versi yang terbaru ya kan. Updateannya itu ada ketika kita mau melakukan install React DOM-nya sama ketika kita melakukan import Firebase-nya. Itu ada perbedaan ya, di modul tak buka dulu. Di modul yang di LMS itu kan modul yang lama. Bentar, saya share screen dulu. Mana ini ya? Bentar. Bentar ya. Modulnya. Oh ini. Firebase. Nah ini. Oke, ini sama kayak modul yang ada di LMS ya, bisa kalian download. Nah, di modul ini, di modul yang pertama itu kan kita baru ibaratnya menggunakan Firebase untuk koneksi autentifikasi ya, sama ya, bukan login, cuma autentifikasi yang mana nanti kita mendaftarkan autentifikasi email dan password, kemudian kita coba nanti. Jadi seperti yang sudah di screenshotkan yang ada di tampilannya di sini, ya kan nanti kita menggunakan alamat email ya kan, alamat email yang bisa kalian daftarkan ya, terserah nanti. Nah nanti itu bisa menggunakan kalau dia sudah berhasil login maka dia akan ada true sama false kayak gitu yang di atasnya ini true sama false-nya. Nah pertama biar nanti nggak bingung karena kan project kita nantinya setelah ini kan kebanyakan sudah menggunakan Firebase kan ya. Nah di sini untuk yang modul atau job yang awal itu kita menggunakan login autentifikasi, baru minggu depan nanti login, ya kan. Kemudian minggu depannya lagi kita belajar CRUD-nya, ya CRUD-nya menggunakan Firebase, ya. Oke, nah untuk yang si Firebase ini sendiri, sebelumnya akan saya kenalkan dulu biar kalian karena kalian semuanya baru awal ya pakai Firebase. Bentar, itu juga ada PPT-nya itu sebentar. PPT-nya. Ini. Oke, saya jelaskan singkat sebelum nanti kita mulai prakteknya ya. Jadi nanti saya harap kalau kalian lihat modulnya itu kan ada banyak banget kan ya. Nanti ada sekitar 5 file yang kita tambahkan di SRC-nya. Nah, nanti untuk menambahkan kelima file itu sendiri ya kan. Nanti saya yakin kalian bisa mengikuti di situ. Tapi kita akan coba praktek sama-sama yang kita membuat Firebase-nya sampai kita sukses mengkoneksikan, gitu kan ya.
mengkoneksikan. Nanti masalah yang ada terus sama false-nya tinggal menambahkan autentifikasinya, saya yakin semuanya sudah bisa gitu kan ya. Oke. Nah, untuk yang Firebase, nah saya yakin kalian sudah tahu semua ya Firebase itu yang apa gitu kan ya. Dia merupakan sebuah layanan dari Google gitu kan ya, dari Google lah ibaratnya. Ya kan, yang mana dia merupakan sebuah layanan back-end service, ya kan, yang mana dia digunakan untuk mempercepat ketika kita mendevelop sebuah program. Jadi sebenarnya kita juga bisa pakai JSON, tapi banyak kelebihan ketika kita menggunakan Firebase. Ya. Nah, kenapa sih kalau kita harus pakai Firebase? Kan kita kemarin sudah belajar JSON juga kan ya. Nah, masalah segi kecepatannya, dia lebih responsif dan real time, ya kan? Terus dia juga banyak didukung oleh banyak platform, ya. Diantaranya kemarin ada yang mau menggabungkan, ya kan, menggabungkan untuk proyek akhirnya yang kelompoknya Koirul kalau nggak salah ya, Koirul, ya, kelompoknya Koirul dan teman-teman itu, ya kan mau menggabungkan antara proyek yang ada di Android dengan proyek framework ini, ya kan. Nah, nanti bisa menggunakan Firebase juga untuk lebih mempermudahnya. Jadi dia sudah support di banyak platform, gitu kan. Salah satunya adalah di JavaScript yang kita gunakan juga, terus di Node.js, terus Android. Mungkin kalian mau mengkompilasi seperti teman-teman kalian yang lainnya. Terus ada yang juga, Bu, saya nggak terhubung Bu dengan dengan Android-nya, ya nggak ada masalah, gitu kan ya. Nah, untuk yang Firebase ini juga, ya kan, dia sama-sama yang menggunakan JSON, ya kan. Dia menggunakan JSON yang mana nantinya di Firebase ini tampilannya lebih user friendly, ya kan, lebih gampang gitu kan ya, karena dia memang UI-nya kita login gitu kan, login di sebuah apa namanya website untuk yang Firebase yang konsulnya itu, terus kita bisa create untuk apa namanya database-nya, ya kan, atau Firebase-nya di situ, dan kita juga bisa mengelolanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini saya next saja ya. Nah, ada beberapa fitur dari Firebase ya, yang mana nantinya ada fitur analitik. Ya, kalau kalian nanti buka Firebase yang di Windows-nya sebelah kiri itu kan ya. Nah, ini merupakan digunakan kalau kita nggak begitu menggunakan yang ini ya. Yang ini digunakan untuk melakukan reporting untuk aplikasi Android maupun iOS. Nah, biasanya kalau aplikasi yang Firebase Analytics ini digunakan untuk apa namanya kita di aplikasi online shop itu misalnya ini kita mau melakukan kira-kira di dalam aplikasi online shop itu user ini sering beli barang apa gitu kan ya, barang apa yang kira-kira dia itu apa laku gitu kan ya. Atau misalnya kalau di pengembangan aplikasi yang Android itu kalau seperti yang ada di kita misalnya buat aplikasi yang online atau pengantaran gitu kan ya, kira-kira tempat makan mana yang dia sering dipesan gitu kan ya, tempat makan mana yang sering dipesan dan lokasinya di mana gitu kan ya, sehingga misalnya kalau rumah saya itu ada di daerah Malangnya Karangploso itu kan ya. Nah itu misalnya ya orang menggunakan survei, oh biasanya daerah perumahan di daerah Karangploso itu dia itu sering apa namanya melakukan pemesanan dari aplikasi pizza gitu kan ya, di PHD misalnya ya kan. Nah terus di situ ketika PHD misalnya dia mau apa membuat outlet, kira-kira saya mau buka outlet di mana ya yang kira-kira prospek gitu kan ya. Nah dia bisa apa namanya membeli ya kan data tersebut di apa aplikasi misalnya di Gojek gitu kan dia pasti punya data miningnya kan ya. Nah di situ. Nah kemudian dia tahu oh di lokasi ini loh di ini, sehingga dia membuka di lokasi tertentu itu tadi untuk membuka outlet barunya seperti itu. Misalnya itu kan hanya sebuah contoh saja. Jadi terkadang kenapa sih kok
apa tiba-tiba kok ada buka baru di sini dan seperti outlet business KFC, McD gitu kan ya. Terus kemudian Pizza Hut atau Pizza Hut Delivery contohnya yang outlet yang besar yang mungkin kalian kenal gitu kan ya. Itu kan ketika buka di tempat manapun kan mesti rame ya kan karena mungkin mereka merupakan perusahaan besar yang dia sudah melakukan survei atau membeli data survei dari pihak tertentu tadi, gitu kan ya. Nggak tahu kalau misalnya kayak Alfamart atau Indomaret itu bagaimana sistemnya saya juga kurang tahu ya karena biasanya kan apa namanya di situ ada Indomaret di situ pasti ada Alfamart gitu kan ya itu saling berdampingan kan gitu kan ya itu mesti kan ya. Nah itu model surveinya gimana saya juga kurang tahu itu contoh saja misalnya ya kan misalnya. Nah di sini ada Firebase untuk yang cloud message dan notifikasi. Nah, yang ini digunakan untuk apa namanya menyediakan koneksi ya kan antar server maupun antar device. Kita masih belum menggunakan yang Firebase Cloud nantinya. Nah, Firebase autentifikasi. Nah, di sini nanti yang hari ini kita akan gunakan adalah Firebase autentifikasi di sini. Di mana dia merupakan di backend, fitur backend, ya kan? Yang mana dia itu nantinya kita bisa melakukan autentifikasi baik itu menggunakan email ya kan atau menggunakan Google atau Facebook atau apalah nanti ada pilihannya banyak dan kita bisa memberikan sebuah password autentifikasi nanti untuk masing-masing misalnya kalau email tertentu ya kan kita berikan password untuk dia melakukan autentifikasi yang sederhana pada halaman form login autentifikasi. Kita hari ini akan mempraktekkan yang Firebase autentifikasi yang ini. Nah, Firebase Cloud Firestore. Nah, untuk yang ini nanti, ya kan, biasanya itu dia itu lebih bersifat fleksibel nantinya, ya kan. Nah, ini nanti kita akan menggunakan ini juga, kita akan belajar ini juga yang Cloud Firestore, yang mana Firestore ini nanti kita biasanya menggunakan di CRUD. Nanti kita melakukan import Firebase, ya kan, Compact, kemudian Firestore untuk ketika kita sudah masuk ke CRUD. Kalau yang hari ini masih belum menggunakan yang Firestore. Ini yang real time database. Ya, yang mana dia otomatis di sini ya kan dia digunakan untuk melakukan sinkronisasi secara real time. Ya kan antara data yang ada dalam database menurut JSON tadi ya kan ke setiap user. Ya. Kemudian ada Firebase hosting, ya, ada macam-macam kan nanti pilihan menunya ya di samping kiri itu. Nah, itu dia merupakan layanan hosting konten web. Ya kan, yang mana nantinya dia bisa apa namanya melakukan apa ya pengoneksian penyajian konten secara statis ataupun dinamis. Ya kan, ketika kita melakukan hosting dalam konten web. Oke, itu mungkin perkenalan singkatnya dulu ya kan. Jadi ada macam-macam dari Firebase ya. Yang untuk hari ini kita akan mempelajari yang autentifikasi. Ya, jadi nanti ada beberapa cukup panjang perjalanan kita yang Firebase ya. Nggak tahu kalau yang di mata kuliah yang lain apakah sama apa tidak, saya juga kurang paham. Tapi yang di mata kuliah kita itu panjang ya, agak panjang perjalanan kita di Firebase gitu ya. Oke, nah sekarang saya buka dulu. Bentar. Mana ini? Ini. Saya share screen dulu. Mana tadi web saya? Saya udah buka web browser kok hilang lagi. Oh ini. Oke ya. Jadi kalau apa namanya di modul kalian ya di modul kalian itu kan ada itu ya. Ini saya pakai email saya yang baru karena apa namanya di email saya yang lama itu ya banyak project Firebase yang sudah nggak bisa saya buat lagi gitu kan ya. Kalau kalian sudah biasanya menggunakan Firebase terus sudah penuh yang email lama pakai email yang baru atau yang lainnya aja nggak apa-apa nanti.
Pertama kali ya kan, nanti kalian itu aja, kita praktek sama-sama aja ya. Kalian buat project baru, ya kan? Kalian buat project baru saja, buat project baru, ya kan? Project barunya bebas namanya apa, React Firebase atau Firebase atau Firebase 1 atau apa terserah kalian, ya kan? Sambil ini saya jelaskan, sambil kalian melakukan apa namanya, create React App, ya kan? Create React App, terus aplikasinya apa, gitu kan ya? Karena nanti kan kita juga praktikumnya kan ke situ juga, ya. Silakan dibuka CMD-nya. Nah, kemudian ya kan ada sedikit revisi. Pertama kan saya sampaikan dulu yang ada di job sheet-nya. Di mana yang ada di job sheet-nya ini ada sedikit revisi, nah di sini. Nah, kalian nanti kalau misalnya ya kan, nah ini mana ini, nah yang di sini ya, yang di poin yang ketiga ini itu ada revisi ya. Masih ingat kalian dulu ketika apa namanya melakukan itu apa, setting untuk atau install untuk React DOM-nya, ya kan? Dulu yang pakai versi 5.2.0 itu masih ingat dulu? Masih ingat nggak? Kalau kalian pakai ini nanti, ini kan Bu, ini nanti bisa, ini dia pasti akan sukses untuk installnya, ya kan? Installnya akan sukses, tapi nanti ketika dijalankan, kalau versi kalian kemarin kan versinya yang terbaru, itu pasti nanti akan ada error ketika dijalankan aplikasi, ya kan? Undetected apa namanya React DOM-nya bagian apa gitu, pastinya ada seperti itu, ya kan? Di kasus kelas yang lainnya juga sama seperti itu. Nah, sehingga nanti kalian bisa menggunakan itu. Yang kemarin itu menggunakan npm, dan saya nulisnya di sini susah ya, npm. Saya pakai notepad aja ya, saya susah kalau nulis di sini. Bentar, saya clear dulu. Buka notepad dulu, bentar. Ada yang masih ingat, mungkin kemarin ada yang sudah lupa. Oke, saya share screen dulu, mana notepad saya. Ini, ya. Nanti silakan di apa namanya catat masing-masing ya untuk yang apa versinya yang terbaru. npm React, kemudian router DOM, kemudian kita versinya pakai 5.2.0. Ya, jadi ini nanti silakan diinstal untuk penggantinya yang apa? Untuk penggantinya yang ini, yang tadi mana job sheet kurang. Nah ini untuk penggantinya yang nomor 3, bagiannya part 3. Jadi nanti ketika kalian sudah membuat sebuah project, ya kan? Nah nanti kan otomatis di dalamnya kalian membuat ini kan ya, kalau indeks, yang indeksnya ini pakai aja indeks yang lama kan ya. Tinggal membuat login.js, join, header, root, sama style.css. Nah, nanti kan sambil sembari membuat ini kan butuh proses kan, yang installnya kan ya beberapa menit kan ya. Ini kalian install dulu aja untuk React DOM-nya, pakai yang tadi, ya kan? npm i react router DOM add versinya 5.2.0 yang tadi. Ya, sudah dicatat yang tadi? Sudah ya? Oke. Nah, setelah itu nanti, ya kan? Nah, setelah itu kalian kalau masuk ke sininya kan saya yakin ini kalian nanti habis itu saya jelaskan ya di bagian indeks ini buat apa dan sebagainya. Nah, kita masuk dulu ke bagian yang tadi, yang si Firebase-nya tadi. Kita membuat project baru. Ya kan? Kita membuat project baru. Ya, kita membuat satu project baru misalnya ya, React misalnya. Kita membuat project baru React Firebase. Nah, nanti silakan kalian sambil ini saya silakan sambil itu ya, maksudnya mengikuti apa namanya, mengikuti itunya. Membuat projectnya. Kalian sudah apa namanya membuat projectnya ini?
Masih OTW, Bu. Oke, OTW ya. Jadi nanti biar ketika membuat project terus sampai itu loh, Rek, pokoknya sampai sukses. Nanti masalah autentifikasi yang bawah itu kan tinggal menambahkan beberapa script itu kan ya. Karena kemarin yang kelas sebelah, maksudnya kelas yang di Polinema yang sama-sama yang framework itu mereka banyak banget yang apa namanya error gitu kan ya. Error yang di masalah Ibu ini kalau sudah saya buat langkah-langkahnya, sudah saya install apa namanya untuk DOM-nya, terus sudah saya npm install untuk save Firebase-nya. Nanti kan setelah kita menginstal apa namanya React DOM-nya, kita juga akan menginstal npm Firebase save-nya gitu kan ya, save Firebase-nya gitu. Nah, Bu ini gimana? Ternyata ketika dilihat itu dia ada yang error dependensinya, ada yang error packaging-nya gitu kan ya, undetected dan sebagainya gitu kan. Nah, ternyata kemudian ketika saya lihat, oh dia belum masuk yang terbaru, artinya harus saya suruh update. Jadi kita pakai keyword baru npm update gitu. Nah, baru kita ulangi lagi untuk npm start-nya, baru dia bisa muncul. Jadi ada banyak sekali kasus keeroran gitu kan ya, gitu. Nah, takutnya kalau langsung ini pertama ini kalian saya suruh kayak biasanya kerja sendiri langsung gitu kan ya, saya jelaskan. Nah, takutnya nanti ketika error bingung gitu kan. Makanya ini kita sama-sama sampai yang tadi yang nggak error, yang part 1 kan ada 2 part kan job sheet-nya itu. Oke. Ini membuat 1-2 project Firebase ya. Ini sudah selesai ya kalian ya. Nah, nanti di sini nanti kita kan pakai yang web ya, jadi kita menggunakan yang ini, yang simbol yang ini. Enggak. Apa ya namanya? Bikin satu. Tapi punya saya apa aja ya? Saya lupa soalnya namanya. Sebentar. Bikin satu atau berapa itu? Saya tak lihat. Tapi biar nggak sama-sama yang lainnya. Sama project saya sebelumnya namanya apa ya? Saya lupa. Bentar. Ini oke. Oke ya. Namanya jangan sama ya. Kalau sama kayak tadi punya saya nggak detect itunya. Tadi saya lupa namanya Vin berapa. Berarti saya kasih Vin 1, Vin 2. Saya bahas Vin 1, 2, 3 gitu aja. Biar nggak sama. Nah, saya juga lupa. Nah, nanti kita tadi milih yang itu ya. Yang apa kurung siku, garing. Terus kemudian tadi milih yang simbol ini ya. Di job sheet-nya juga sudah ada kok itunya. Langkah-langkahnya. Cuma takutnya nanti kalian bingung gitu kan ya. Nanti kalian milih yang ini ya kan. Karena kita yang pakai yang web. Nah, nanti kemudian ya kan, nah ini yang kita gunakan, apa yang kita gunakan nanti adalah untuk API key-nya. Jadi nanti ini akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi. Ini yang akan kita kopikan. Yang ini saja. Jadi ya, yang ini saja yang akan kita kopikan, yang akan kita ekspor di file baru, yaitu config Firebase yang kita buat nanti. Kan di job sheet-nya ini, ya di job sheet-nya itu kan ada nanti yang di bagian bawah sendiri, ini masih belum sampai sini ya. Jadi yang di bagian bawah sendiri yang ini, nah Firebase config.js ini akan kita kopikan di file ini nanti. File ini adanya di XRT juga. Ya, jadi kalian tadi ini dulu, ini kalian copy, yang mana tadi ya? Nah ini kalian copy,
ya kan? Ini kalian copy, terus kalian letakkan di, bentar, saya bukakan dulu project saya. Nah, kalian letakkan di bagian, kalian membuat satu file, ya kan, src, ya kan, di dalamnya src sini, firebase.config.js. Ini, ya kan. Nah, ini jangan langsung di kopas gitu kan ya. Kalian tambahkan dulu, kita harus melakukan ekspor karena ini kan nanti akan kita lakukan konfigurasinya kan dengan file-file yang lainnya. Nah, ini kita ekspor dulu, ya kan, kita ekspor defaultnya, terus baru kita pastekan di dalamnya ini. Jangan lupa dikasih titik koma bagian belakang sendiri. Kalau kita kopaskan kan nggak ada titik komanya kan tadi kan ya. Kita kasih titik koma. Titik koma, sorry. Koma di bagian belakang sendiri. Kita kasih koma. Kalau yang punya kalian tadi yang ada di websitenya ini kan nggak ada komanya kan ya, yang belakang sendiri. Gitu. Terus silakan di kopaskan dulu. Sudah selesai sampai tahap sini atau masih on the way? Masih on the way, Bu. Oke ya wes, tak tunggu dulu kalau gitu. Tunggu dulu kalau masih on the way. Oke, gimana? Ada yang kesulitan sampai sini mungkin? Ada yang kesulitan? Ini walaupun off cam tetap nyoba ya. Jangan off cam ditinggal tidur loh ya. Jangan off cam tinggal. Tapi kalau di kampus insya Allah enggak kok. Saya pernah menemukan mahasiswa saya itu pas ada kendala jaringan itu kan ya. Yaitu apa namanya, saya panggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Tidur anaknya mungkin kan ya. Terus untungnya dia jujur, ya bu maaf saya ketiduran lah. Kok bisa gitu kan ya. Pas teori algoritma suruh data itu. Poltek kan masih, Polinema kan masih itu kan ya, masih daring kan ya, sampai akhir semester masih daring dilanjutkan gitu kan. Jadi ya apa namanya, makanya sebenarnya kalau kuliah daring itu saya lebih suka on cam gitu kan, biar enak gitu kan, walaupun mungkin entah di yang di depan laptop mengerjakan apa, lihat apa, penting saya bisa lihat wajahnya nggak tidur gitu kan. Oke, sudah selesai, maksudnya sampai sini oke, nggak ada masalah ya. Fahmi, nggak ada masalah Fahmi, sambil saya panggil ya.
Sebenarnya saya masih internet Bu, loading di mana? Di mananya? Versi 5.2.0 itu masih Oke, masih itu ya, lumayan jauh. masih apa namanya install React-nya berarti. Bener Bu. Oh ya Jadi wes, oke. jalan dulu nggak apa-apa deh Bu. Oke ya, oke. Ibnu, sudah Ibnu. Kelihatan kamu sama Taurek itu. Halo Bu. Ya, sudah Eh, selesai. Belum masih Bu, ini baru nyoba Bu. Zoom Oke. saya ke on Bu. Ya wes, ya nggak apa-apa. Supaya kamu hadir di situ. Join lagi nu. Dan kuliah daring itu ya paling Ya nyantai Bu, kayak daring itu OTW. temannya. Ya karena ini penting ya Verbis. Makanya kemarin apa namanya kalau nggak bisa itu nanti kalian login ya nggak iso Verbis nggak iso Verbis. Jadi dia nggak bisa gitu kan. Terus nanti ketika Laravel dihubungkan dengan apa namanya React JS-nya itu juga nggak bisa lah. Bingung lah nanti project kalian akhir nanti gimana gitu kan ya. Nanti project akhirnya kan nanti saya juga durasi pertanyaannya akan lebih panjang. Saya bertanya lebih detail ke masing-masing mahasiswa. Bisa jadi satu hari mungkin 2 kelompok gitu kan ya nanti. Untungnya yang mata kuliah yang lain itu nggak ada project akhir ya, jadi mata kuliah ini saja kalau saya. Yang seluruh data itu nggak ada project. Ujian tapi, ujian coding langsung lebih enak itu kan ya. Oke, codingannya jangan diketik dulu ya, nanti aja codingannya nggak apa-apa. Codingannya nanti aja codingannya. Ya, jadi kalian setelah nginstal apa namanya React-nya itu sukses ya kan, pakai npmi React tadi ya kan, versinya berapa, ketika sudah sukses, nanti kalian langsung lanjut create ini project Firebase-nya. Terus kalian buat Firebase config-nya, kalian kopikan APK-nya sampai dengan yang saya blok itu ya kan, ke dalam Firebase config-nya itu, file itu. Nah, nanti kalau sudah sampai situ ya kan nanti baru kita menginstal Firebase-nya dimasukkan ke React-nya. Ini biasanya nanti ada keeroran gitu kan ya. Keeroran apa namanya? Ya nggak bisa apa? eh, nggak connect di packages-nya gitu kan ya. Harus diupdate dulu. Nah, kalau ini udah nanti di packages-nya udah ada ya kan, nggak perlu diupdate punya kalian langsung ada ya kan ya. Berarti nanti kan tinggal lanjut untuk codingannya. Gitu. Nanti akan saya jelaskan revisi codingannya ada yang diperbaiki. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Saya kayak kelewat kayaknya. kelewat yang mana? Taruh Firebase config-nya itu di mana, Bu? Oke, kamu tadi ya kan, ini. Jadi yang kamu kan udah buat project kan ya, kamu di SRC kamu buat Firebase config-nya .js ya kan. Nah, terus kamu cuma ngetikkan ini toh kan. Ketikannya kan cuma ini toh export default-nya ini ya kan. Terus nanti yang tadi ini kamu kopas yang ini. Yang ini kamu kopas, kamu letakkan yang di sini. Nah, terus sampai titik koma belakangnya ini. Belakang sendiri tambah titik koma kan ada titik komanya toh. Nah, itu. Titik titik koma aja saya. Oh, oke, Bu. Berarti buat ya, Bu ya. Iya, harus buat itu. Kita harus membuat konfigurasi untuk service-nya di apa namanya project kita di React. Oh, oke, Bu. Oke. Jadi ini saya blok ini ya, ini yang dikopas dari Firebase biar nggak bingung.
Saya kira kalian itu pulang gitu. Soalnya kan hari kecepet gitu kan ya. Terus Jumat ini kan cuma mata kuliah saya toh. Saya kira mayoritas pulang kampung. Ternyata banyak yang di kampus juga ya. Saya kira gitu ya. Bu, izin Bu. Iya. Ibnu mau masuk lagi, masih di waiting room. Oh, misalnya saya tak stop dulu ya. Oke. Sebentar. Susah nggak? Oh ini. Iya, iya, iya. Alvin gimana? Alvin Pradana ada masalah? Sudah sampai yang tadi Verbase config-nya? Oh ini WA saya ya Ibnu. Langsung ngomong aja sebenarnya. Kalau perlen gini saya jarang buka HP gitu kan. Ini baru saya kok sepertinya banyak notif gitu kan. Ada kesusahan? Rifki gimana? Rifki? Rifki? Ya Bu, Aman? aman Bu, masih lagi. Oke, Anissa. Ya Bu, aman. Oke, aman ya. Soalnya ini penting Kak nanti apa namanya minggu depan itu login juga pakai Firebase gitu kan. Ya, project kalian pastinya banyak menggunakan Firebase. Nggak usah sungkan-sungkan ya kalau aku tanya misalnya ada yang itu bingung.
Kemarin di mobil kan juga gini, enggak? Atau gimana? Sama tuh? Autentifikasi kan, Mas Ian? Enggak, Bu. Oke, berarti kan ngulang kan ya, insya Allah nggak ada yang bingung ya. Tambah khatam, tambah hafal gitu, tambah mahir gitu kan ya. Sudah ini? Sampai sini sudah? Belum? Oke ya, sembari sekalian mengerjakan, sambil saya lanjut dulu ya. Nanti saya tungguin kok sampai sampai koneksi yang pertama itu udah berhasil, kalian nggak ada error gitu kan ya. Oke, ntar saya lanjutkan dulu ya. Sambil nunggu temennya yang lainnya, saya bukakan Jobsit. Ini Jobsit lagi. Saya share screen dulu. Tadi kalian kan sudah masuk ke bagian ini, apa namanya, mengkopikan untuk API key-nya ya, ke Firebase config-nya di dalam project kalian React.js tadi, kan? Nah, kemudian nanti ya kalian melakukan ini. Nah ini. Nah ini. Kalian melakukan proses nomor 6. Jadi npm install, diinstal dulu npm install save Firebase-nya. Ketika kalian melakukan npm install save Firebase, maka otomatis nanti di project kalian itu kalian cek di ini nggak bisa saya klik ya. Oh, bentar. Kok ini masih annotation saya masih jalan. Nah ini, kalian cek di bagian node modul ya. Di bagian node modul ini nanti ada namanya Firebase. Pasti akan ada tambahan satu file namanya Firebase kalau dia sudah sukses ketika kalian melakukan npm install save Firebase di tahap selanjutnya. Jadi tahap yang pertama kalian sudah create project, ya kan? Setelah kalian sudah create project, sudah punya nih satu project. Nah, kalian install dulu React DOM-nya karena kita kan pasti menggunakan React DOM kan ya. Sehingga nanti antara yang di dalamnya isinya yang di tempat penyimpanan kita atau database kita itu nanti real time dengan tampilan di UI kita, kan ya, pakai React DOM kita install, pakai npm i React DOM, kemudian versinya 5.2.0 tadi. Nah, selanjutnya kita membuat satu file, ya kan, satu file Firebase konfigurasinya tadi ini, ya saya ulangi. Terus kalian melakukan mengcopy API key-nya, ya kan, API key-nya mengkopikan di sini, ya kan, terus ditambah export default-nya. Terus di belakang sendiri nanti ditambah koma. Nah, setelah itu kalian melakukan npm install, ya kan, save Firebase seperti ada di Jobsit. Jadi npm nanti kalian melakukan
npm install, ya kan, npm install, kemudian serat-serat gini kan ya, save Firebase gini ya. Saya susah nulisnya kalau di sini. Itu ada di apa di job sheet-nya. Itu kalau sudah sukses ya kan, nanti sudah sukses di apa namanya CMD kalian, itu kalian jangan lupa dibuka dulu di bagian node modul ini, dicek apakah dia benar-benar sudah ininya sudah ada belum Firebase-nya ini kan ya. Nanti kan di dalamnya ada administrator dan sebagainya. Ya kan, ini ada banyak banget nanti di sini. Kayak gitu. Jadi itunya pastinya ada. Kalau dia sudah sukses untuk melakukan Firebase kita simpan di dalam ini, di dalam project kita yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu nanti, ya kan, setelah kalian sudah sukses tadi ya, oh sudah ada, baru nanti kalian melakukan pengisian, ya kan, di bagian tadi kan sudah ada file index, login, join, gitu kan ya. Terus kemudian ada routes dan sebagainya. Ini tak close dulu yang node-nya. Nah, ini kalian membuat ini ya, atau kita buat style CSS-nya dulu aja biar enak. Kan sudah ada kan ya di mana di job sheet-nya itu, mau pakai desainnya seperti yang punya saya juga boleh, atau kalian mau menggunakan CSS kalian sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Nah, kemudian yang mau saya jelaskan adalah di bagian ini, yang terpenting adalah di bagian indeksnya ini. Awal mula itu ini nggak ada kan ya, awal mula ininya nggak ada awal mula, yang di awal sendiri. Yang di bagian 3 ada index, ada join, sama login. Karena 3 file ini nanti akan kita hubungkan secara langsung ke Firebase konfigurasinya. Ya, jadi ini saya komen dulu saja, ya kan. Ini yang di sini ini, kalau yang di ketika kalian ngetik yang di pertama itu dia nggak ada apa ininya, importnya Mas Yan. Kalau kalian ngetik itu kan skripnya yang di job sheet kalian. Nah, yang di modul 10 ini itu kan nggak ada kan di sini kan ya. Nah, ini kan indeks ya. Di indeksnya kan nggak ada. Kita cuma melakukan import reaktum dan sebagainya seperti yang pernah kita pelajari yang di modul yang kemarin, ya kan. Nah, kemudian di bagian indeksnya ini kita sama ya fungsinya ya. Ini kan indeksnya. Kita membuat fungsi apps-nya ini untuk melakukan mengisi untuk loginnya. Awalnya kita buat false, jadi dia masih belum melakukan autentifikasi gitu. Nah, terus ini baru dibuat untuk return-nya, ya kan. Untuk return-nya ini kita membuat sebuah sebentar ya. Kenapa balik ini? Kasihkan azan. Ya, sorry ya, tadi anak saya minta dotnya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ini tadi ya, ini kan yang di file index ya. Yang di file indexnya itu, ini kan ada kita buat fungsi apps ya kan. Fungsi apps-nya itu, kemudian kita setting false ya. Terus selanjutnya kita membuat sebuah JSON ya kan, sebuah JSON yang mana JSON-nya itu nantinya dia akan kita membuat div seperti biasa. Jadi ada div untuk class name apps-nya, ada header-nya kita panggil di sini kan. Sebelumnya kita juga kita membuat header kan ya, yang tadi ya. Jadi sebelumnya itu kita juga membuat header. Jadi di sini ini header-nya boleh pakai seperti header yang punya saya seperti ini juga boleh, atau menggunakan header yang lainnya ya kan, silakan juga. Ini kan masalah desain ya yang ini ya. Ini kan yang masalah desainnya saja yang di bagian ini. Nah, terus kemudian yang ini yang join, yang di join ini sama yang di login ini, yang di join sama login ya. Untuk yang di bagian login dulu, yang di bagian login itu dia hampir sama seperti yang di sini ya, hampir sama sebenarnya. Cuma bedanya kalau join itu
nanti dia bisa menggunakan Google, dengan kita bisa menggunakan join with Google itu loh. Kalau yang loginnya kita harus menggunakan email sama passwordnya. Email sama password itu sudah kita daftarkan di autentifikasinya si Firebase-nya itu sendiri. Nah, di sini kita membuat konstanta login, ya kan? Konstanta login ini kita melakukan import, ya kan? Import React-nya sama import indeksnya tadi. Karena kan semuanya kita panggil di sini kan login juga dia menghubungkan ke bagian indeks. Nah, di sini kita membuat konstanta login, ya. Karena saya konstantanya nanti akan memilih untuk memasukkan email saja, email, ya kan, email sama password, ya, email sama password bukan nomor HP. Kan autentifikasi di Firebase kan kita bisa menggunakan nomor HP juga dan sebagainya. Tapi di sini kita mempraktekannya menggunakan email saja. Ya, kita menggunakan email saja. Nah, kemudian kita set seperti ini, ya kan. Kemudian kita melakukan settingnya untuk yang ini autentifikasinya ini, ya kan, autentifikasinya settingnya ini. Sebenarnya untuk yang awal itu kita nggak pakai yang ini dulu, untuk yang awal. Untuk yang awal yang kan di job sheet-nya itu ada 2 part kan ya. Part yang pertama itu dia hanya menampilkan tampilannya yang ini. Saya ada tampilannya nggak ya? Apa sudah saya tutup ya? Tadi ya. Oh, sudah saya tutup, Bisan. Jadi tampilannya itu, kalau saya npm nanti agak lama ini. Tampilannya kayak gini, nah ini. Di bawah sendiri sudah ada screenshotnya. Jadi menampilkannya kayak gini. Yang di yang awal cuma menampilkan dia belum bisa melakukan autentifikasi login ataupun join. Tapi dia nggak error. Kalau dia menghubungkan ke Firebase-nya nanti dia ada pesan errornya gitu. Nah, selanjutnya ya kan, kalau kali ini ya kan, yang ini nggak usah dulu yang awal karena ini komen sini nanti. Nah, kan ya. Nah, selanjutnya nanti di join-nya juga sama ya, Nanti di join-nya dia hanya melakukan desain atau pakai ini aja biar kalian nggak bingung. Di join-nya itu, nah ini, dia hanya mendeklarasikannya join-nya ini. Jadi email, password sama kita mereturnkan ya ketika kita sudah melakukan submit, tapi dia belum ada action-nya gitu. Nah, untuk melakukan pemberian action nanti, ya kan? Untuk melakukan pemberian action nanti kita membuka ini kita. Jadi tadi yang sudah kita buat ini, ya kan? Ini kita close dulu. Nah, nanti kan masuk di project kita ya, pastikan dia berada pada project kita yang sudah kita buat tadi. Project Firebase dengan API yang sudah kita masukkan. Kalau ada banyak gitu kan ya. Nah, nanti kita klik yang sebelah kiri itu ada autentifikasi. Ya kan, autentifikasi nanti kita pakai yang get start. Untuk autentifikasinya, nah di sini kan ada banyak pilihan, ya kan? Ada dengan email, phone dan sebagainya. Ini saya menggunakan yang email, passwordnya di sini dibuat enable. Nah ini dibuat enable, ini juga boleh di-enable kan, juga boleh, ya kan? Nah nanti, kalau sudah enable seperti ini, ya kan, nanti kita bisa menambahkan ini kan sign in method ya, kita bisa menambah user. Bukan di sini ya, ketika kita menambahkan, kemarin ada yang salah menambahkannya, ada yang di sini gitu kan ya. Ini nggak bisa, kita pindah ke user di sini. Kita pindah ke user, kita add new user di sini. Kalian masukkan email yang terdaftar untuk dia bisa melakukan login, ya kan, sama passwordnya misalnya tadi yang paling gampang aja, ini 123. Bikin 1 gitu aja. Nah, ini nanti yang digunakan untuk melakukan autentifikasi. Ya, tapi untuk yang tahap yang pertama ini, yang di job sheet-nya ini sampai yang di bagian sini,
Mana tadi? Nah, mana tadi? Nah ini, yang ini ya kan? Itu dia belum melakukan autentifikasi terlebih dahulu, dia cuma setting-setting ini aja. Baru dia menambahkan autentifikasi ini. Nah, ada sedikit revisi ya di bagian job sheet-nya ini, di bagian login, apa ya, login, join, sama index kalau nggak salah. Nah ini, di masing-masing nanti, di masing-masing, mana ini, nah ini, yang di sini, ya kan, di masing-masing, apa, 3 file tadi, ya kan, ini kan ada ya, untuk file, apa, indeksnya itu kan kita melakukan importnya 2 kali ya. Kita melakukan importnya Firebase konfigurasi sama import Firebase-nya. Tapi kalau yang di file login sama file join itu kita hanya melakukan file import Firebase-nya itu 1 kali aja, yaitu import Firebase from Firebase ini. Cuma kita tambahi ya kan, jadi bukan import Firebase from Firebase. Ini kalau pakai nanti pasti akan error dengan versi kita, ya kan? Jadi nanti menggunakan import kan as Firebase from Firebase slash compat slash app apps gitu kan ya. So ini biar kalian mau saya bukakan. Jadi ini saya close dulu. Jadi di indeks. Nah, yang ini. Ini ya. Nah, ini kalau yang ini kan sama. Ini sama kayak di job sheet yang ini. Yang beda yang ini. Ya, nanti kalau kita menggunakannya Firestore, nanti kita Firebase compat slash Firestore karena kita kan masih menggunakan apps basicnya. Jadi kita pakai Firebase compat terus kemudian apps di sini. Sama juga di join, ya di join juga nanti akan ketemu kalian ini ya kan. Di job sheet-nya atau modulnya kan Firebase Talk, modul yang lama ya. Nanti kalian tambahi sama. Yang di login-nya juga sama untuk melakukan importnya tadi. Gitu. Oke, dicoba dulu. Nanti kalau error atau ada yang apa namanya susah, nanti ya saya bantu dari sini ya kan. Silakan. Nanti yang udah selesai ya kan, yang udah selesai untuk ini sampai di tahap apa tadi, yang mana itu tahapnya? 10 sampai dengan tahap 10. Belum saya share screen sampai Anda. Masya Allah. Saya kira saya sudah share screen ini. Nah, ini nanti yang sudah selesai sampai tahap 10, ini ya. Jika sudah selesai, coba jalankan. Jika tidak dapat error, maka proyek Anda telah terhubung dengan Firebase. Nah, ketika nanti dia sudah sampai tahap yang 10 ini, ketika kalian sudah jalan, insya Allah yang bawahnya tadi yang saya jelaskan bisa mengikuti secara langsung, tinggal menambahkan yang autentifikasinya untuk join sama login. Nanti yang sudah sampai tahap 10, nanti yang sudah selesai, yang sudah selesai, nanti bisa share screen sebentar, terus saya izinkan untuk keluar dari Zoom, izin keluar dari Zoom silakan. Jadi saya centang udah selesai gitu. Nanti. Itu ya sampai yang di tahap 10 ini. Yang sudah selesai.
Oke. Alfian udah selesai? Belum. Oke, ini biar apa namanya cepat gitu kan ya. Ini kan ada 6 berapa kelompok ya? 6 kelompok ya? Oh ya, 6 ya. Saya buat breakout room 6. Nanti bisa eh let's participant choose room. Oke, yang ini. 6. Nanti setiap partisipan, gitu kan ya. Great. Nah, ini sudah itu kan kelompoknya kemarin kan sesuai dengan itu ya, kelompoknya kan 1 2 3 4 5 6. Nah, silakan kalian join ya kan sesuai dengan kelompoknya ya kan. Nah, nanti pokoknya ada salah satu kelompok yang udah selesai ya kan, yang udah selesai gitu kan, yang udah selesai untuk sampai tahap yang 10 gitu kan ya. Sampai tahap yang 10 tadi sudah berhasil untuk melakukan koneksi ke Firebase-nya, ya nggak ada error dan sebagainya, ya kan, packages-nya juga nggak ada masalah, ya. Itu nanti satu kelompok itu boleh izin keluar dari Zoom. Berarti ketika nanti misalnya satunya ada yang nggak bisa, kan ada teman lain yang bisa maksudnya mengajari gitu kan ya. Jangan sampai satu kelompok itu nggak ada bingung semuanya gitu. Paham ya? Oke, silakan sekarang kalian bisa choose room-nya, ya kan, bisa kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nanti saya join ke sana. Nanti saya join ke room kalian masing-masing untuk melihat. Silakan, ayo. Baik, Bu. Baik. Ya. Sebelumnya